kesan pertama tuh dia adalah perempuan banget, emang yang bekti mau banget gitu ya. Jadi yang pertama kali ditanya tuh awal sama aku adalah, Mas Bekti itu sukanya makan apa? Gitu, karena dia bisa masak, dia lumayan jago masak kalau Dila. Dia pun orangnya agak ya bla 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 gitu, tapi memang dia kalau dia berjuangnya tinggi sekali gitu. Daya juangnya gitu itu tinggi sekali gitu. Such a sweet couple sih kalau aku ngeliatnya dari awal ya. Mereka lumayan pasangan yang sweet gitu, yang manis gitu. Lucu aja masih ngeliatnya unik banget. Ya, yang satu anak rumahan, yang satu pecicilan. Ya moga langgeng lah sampai akhir ya. Jadi biar semua gosip-gosip itu terbantahkan dengan sendirinya, Bang. Kalau di keluarga aku tuh paling telat umurnya 23 kesana belum nikah, biasanya udah tuh keluarga-keluarga nyariin sini, jodohin sini. Tapi aku, saudara pokoknya ada aku, kakakku tuh nggak ada yang tipikal yang awas ya aku jadi jodohin gitu. Kita paling anti jodoh gitu, apa jodoh-jodohin gitu. Nah waktu pas ketemu Mas Bekti ya itu pokoknya itu doa aku sih, maksudnya aku pengennya maksudnya bisa membimbing aku, terus yang bisa jaga emosi aku gitu-gitulah, yang ya maksudnya bisa semuanya lah yang baik buat aku gitulah. Jadi setiap mau setiap sholat gitu kayak orang lagi jatuh cinta, jadi setiap itu aku langsung nulis ayah bukan ayah waktu kira ya aku cinta sama kamu deh gitu, jadinya dari kata-kata romantis ke dianya gitu aja. Paling terberat adalah pada saat ya kita menikah ya gitu. Dan setelah kita menikah, kita menyatukan dua pikiran yang berbeda. Terus kemudian apalagi pada saat-saat momen mau punya anak gitu kan, ternyata dalam setahun itu kita kosong ya Yang ya. Dila yang begitu ingin sekali punya anak, dan ya aku juga pastinya gitu ya. Dan dan itu cukup berat lah, maksudnya setiap bulan itu harus melihat kenyataan bahwa itu hasil negatif. Jadi dia agak sedikit trauma kalau misalnya dia mau lihat, mau test pack itu gitu. Takutnya dia sedih gitu. Mungkin setahun itu emang kita masa saling mengenal, jadi saling satu sama lain kan, karena awal nikah itu kita sering berantem, beda pendapat gitu sih. Tapi pas dapet Daphne tuh udah kita langsung yang emang berubah, dia jadi kayak tiba-tiba mengerti aku gitu. Aku saling juga udah memahamin, dia emang kayak gini lah sifatnya, kayak gitu ya. Iya. Enggak, cuma dari tadi tuh aku penasaran apa yang ayah ingat dari aku coba. Ya satu itu, hal. ya pokoknya kamu datang ke rumah aku, yang terus si tadi hal yang paling romantis dong, yang inget apa? Ya banyak banget. Nggak mau salah satu. Dari kamu nih? Iya lah, dari kamu. Kamu kasih aku gitu iya, maksudnya? Apa? Ya pas, pokoknya kamu kasih si Xbox itu. Ya Allah, itu kan yang deket-deket ini, jauh-jauh coba. Yang jauh-jauh agak lupa tuh ya. Ya Allah, bener-bener. Jadi kalau ayah lagi marah ya ingetnya apa udah sama aku? Ya pokoknya kan aku kan ya inget yang manis-manis dari aku apa dong? Aku selalu inget yang manis dari kamu, apa yang aku lihat sekarang aja. Cina, itu apa yang lama-lama kita ingetin lagi, yang sudah lah. Sekarang aku yakin sama kamu yakin sama aku, itu yang terindah. Oh ya udah deh, so sweet. Pokoknya kita terus sampai ya ke dokter ya, kita ke dokter. Setelah 3 bulan menikah ya, baru kita coba ke dokter. Aku diperiksa juga, dia diperiksa juga, dan akhirnya ya dia ditemukan ada penyakit telurnya Dila tuh bantet gitulah. Nah itu memang kayak semacam kista tapi bukan kista gitu. Terus ya setiap ada pembuahan dia tidak ada berkembang dengan baik lah istilahnya gitu. Setiap bulan ngeliat itu nggak dapet, dia cuma memberi memberi positive thinking, terus nyoba lagi gitu. Jadi kepala aku tuh ngerasa
udah deh, udah capek nih, kalau emang kayak gini. Terus aku berpikiran negatif ke dianya. Dia sekarang ngedukung aku, tapi aku nggak tahu belakangnya dia sebenarnya dia nerima nggak ya sebenarnya kayak gitu. Jadi makanya aku sempat ngomong kayak gitu, aku nggak mau pun nikah tapinya dia terpaksa gitu. Pikir aku kayak gitu ngomong sama dia. Dan akhirnya ya dengan berbagai cara kita juga pijit juga ya, pokoknya aku support terus, think positif sampai satu ketika kita udahlah pasrah. Nggak usah mikirin anak deh gitu, kita santai, kita jalan-jalan yuk ke Bali. Kok alhamdulillah mulai dari Bali itu ternyata, dan tepat kabar itu saat tanggal 10 ya, 10 Oktober 2011 ya. Tanggal 7 ya? 7 Oktober ya ulang tahunnya 7 Mami ya. 7 Oktober 2011. Aku Yang cek ternyata ini positif gitu. Sudah kita langsung hari itu juga langsung cek ke dokter dan positif betul ya benar. Sampai dokternya juga itu 3 minggu ya? Udah berapa minggu gitu ya? Iya 3 minggu aja. Gitu. Wow, luar biasa Daphne, ya. Abel sama, maksudnya ya segalanya lah. Walaupun sebenarnya sebagai ibu ada capeknya gitu, maksudnya kadang aku juga suka marah, suka ini gitu ya. Tapi ya mereka segalanya, kadang kalau nggak ada pun gitu, dia lagi deket sama mamahnya, terus Abel lagi deket sama mbaknya, aku gitu pokoknya, mana ini. Makanya kemanapun aku pergi, mereka harus ada gitu. Mau orang bilang ribet sekalipun, anak udah harus di samping aku gitu. Jadi bagaimanapun aku harus nemenin dia dulu ke sekolah, lihat dulu, mantau dulu gitu lah. Pokoknya anak segalanya ya. Ya anak tuh anugerah dari Allah, banget. Titipan ya, dipercaya kita gitu oleh Allah gitu. Ini buku perjalanan, maksudnya sebenarnya ini diary aku waktu itu, cuma niat aku mau aku kasihin ke dia biar dia baca perjalanan aku gitu. Waktu dari mulai pacaran sampai nikah gitu ya. Akhirnya dia nggak baca-baca. Suruh sampai detik ini pun dia baca katanya baru sedikit. Nah gitu, terus akhirnya baru deh aku jadiin buku ini tentang dia lah segalanya ya, gitu. Walaupun aku mungkin nggak baca semua buku dia, tapi dia itu ngasih hadiah buat aku gitu ya waktu itu. Bagus sekali, bukunya tuh warna pink gitu, dan itu adalah kumpulan-kumpulan dari dia, puisi-puisi dia lah gitu. Terus aku berniat, ini kok bagus ya dia, kita punya kemampuan untuk menulis gitu. Aku suatu saat pengen bikin jadi buku gitu. Kamu pilihanku. Caramu mengajarkan aku betapa kuatnya kita berjuang, terpancar dari sikapmu yang selalu kuat dan sabar terhadap segala rasa kesedihan yang menimpa hubungan kita. Dan pemikiranmu yang dewasa, menyadarkan setiap keegoisan dan emosiku yang masih rapuh dalam memutuskan segala hal dalam hidup ini. Kamu berikan malam yang dipenuhi hiasan-hiasan mewah dengan isi kebahagiaan di dalamnya. Kupacarkan segala ketulusan yang kau pertanyakan kepadaku. Apakah aku mau menjadi calon istrimu, kekasih dalam hidupmu, dan akhir dalam kehidupanmu? Semua hal yang bergulir menyatakan bahwa dari semua yang berlalu dan yang akan kita lalui, pilihanku adalah kamu. Terima kasih ya Bunda. Sama-sama. Puisimu begitu menghanyutkan. Oh. Terima kasih Bunda, udah mau ada buat hidup aku, udah mau jadi tulang rusuk aku. Dan inilah cinta ayah, itu cuma buat Bunda. Kiranya. Ya, ini adalah dua malaikat kita. Siapa namanya ini? Siapa namanya? My name is Daphne. Daphne, nama lengkapnya Davania Sahira Indra Bekti. Dia biasa aja. Ya benar. Nah ini namanya Amabel Eleanor
Indra Indra Bekti. Bekti. Papa ayah sayang banget. Terima kasih ya Bunda udah menjadi ibu buat anak-anak yang lucu-lucu ini, mau menjaga mereka 24 jam buat mereka dan menjadi anak yang begini sehat-sehat dan lucu-lucu. Amin. Yeay. Makasih juga buat ayah udah maksudnya kerja keras buat anak-anak ya. Terus semua buat keluarga. Ayah nggak pernah ada kata putus asa, selalu semangat ya. Ya pokoknya maafin Bunda kalau banyak kurang-kurang. Belum jadi ibu dan istri yang baik buat anak dan ayah. Hak Hak ayah, Bunda.